Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan saya nomor sama dengan NIM 20050974051 dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020 kelas A dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai antena pada mata kuliah jaringan nirkabel. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST MKom. Baik, selanjutnya kita langsung ke pembahasan. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian antena. Jadi, antena adalah suatu alat listrik yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gelombang elektromagnetik, kemudian memancarkannya ke ruang bebas atau sebaliknya, yaitu menangkap gelombang elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik, di mana panjang antena untuk radiasi efektif tergantung pada frekuensi sinyal yang dipancarkan. Antena pendek untuk frekuensi tinggi dan antena panjang untuk frekuensi rendah. Selanjutnya, fungsi antena. Yang pertama, antena berfungsi sebagai konverter. Dikatakan sebagai konverter karena antena tersebut mengubah bentuk sinyal, yaitu dari sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik atau sebaliknya. Yang kedua, antena berfungsi sebagai radiator. Dikatakan sebagai radiator karena antena tersebut meradiasikan atau memancarkan gelombang elektromagnetik ke udara bebas di sekelilingnya. Jika sebaliknya, yaitu antena menerima atau menangkap energi radiasi gelombang elektromagnetik dari udara bebas, maka fungsinya dikatakan radiator. Kemudian yang ketiga, antena berfungsi sebagai impedance matching atau penyesuaian impedansi. Dikatakan sebagai impedance matching karena antena tersebut akan selalu menyesuaikan impedansi sistem. Sistem yang dimaksud adalah saluran transmisi dan udara bebas. Pada saat antena tersebut bekerja atau beroperasi, maka antena akan menyesuaikan impedansi karakteristik saluran dengan impedansi karakteristik udara. Selanjutnya ada jenis-jenis antena. Jenis-jenis atau macam-macam antena dapat dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu yang pertama berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsinya, antena dibedakan menjadi 2, antara lain adalah antena pemancar, antena penerima, dan antena pemancar sekaligus penerima. Di Indonesia, antena pemancar banyak dimanfaatkan pada stasiun radio dan televisi. Selanjutnya, antena penerima ini biasanya digunakan pada alat-alat seperti radio, TV, dan alat komunikasi lainnya. Kemudian berdasarkan gainnya. Berdasarkan besar gainnya, antena dibedakan menjadi 2 macam antena, yaitu FHF, VHF, dan UHF. Kedua antena ini biasa digunakan pada TV. Pada umumnya, berdasarkan daya pancar, akan memengaruhi besar sinyal penerimaan siaran televisi di suatu tempat tertentu pada jarak tertentu dari stasiun pemancar televisi. Semakin tinggi daya pancar, semakin besar level kuat medan penerimaan siaran televisi. Untuk memperbesar daya pancar pada stasiun TV dan daya terima pada TV, maka perlu digunakan antena. Selanjutnya berdasarkan polarisasinya, antena dibedakan menjadi 2, yaitu antena dipol dan monopol. Antena dipol memiliki polarisasi linear vertikal, sedangkan antena monopol polarisasinya hanya pada satu arah. Oleh karena itu, antena dipol banyak dimanfaatkan untuk sistem komunikasi dengan wilayah cakupan yang luas. Untuk perbedaan bentuk kita bisa lihat pada gambar yang ada. Selanjutnya,
antena direksional dan antena omnidireksional. Antena direksional adalah antena yang pola radiasi pancarannya terarah, sehingga efektivitas pancaran radio hanya ke satu arah saja. Sedangkan antena omnidireksional dapat memancarkan gelombang ke segala arah. Yang termasuk antena direksional adalah antena model Yagi, seperti kebanyakan yang dipakai sebagai antena penerima siaran TV. Contoh antena omnidireksional adalah antena model ground plane seperti antena microstrip. Kemudian berdasarkan bentuknya, antena antara lain ada microstrip, parabola, V, horn, helix, dan loop. Walaupun sering dijumpai teleskop radio yang menggunakan antena berbentuk parabola, ada beberapa jenis antena lainnya yang juga sering digunakan pada sebuah teleskop radio atau interferometer. Di samping ini kita bisa melihat ada antena parabola, kemudian ada antena V, ada horn, kemudian ada helix, dan yang terakhir ada loop. Kemudian cara kerja antena. Adapun cara kerja antena adalah sebagai berikut. Antena terhubung dengan saluran transmisi yang terdapat pada pemancar atau penerima gelombang. Setelah itu, sinyal elektromagnetik yang tertangkap dari udara kemudian diolah oleh antena menjadi sinyal listrik. Sinyal-sinyal listrik yang tertangkap oleh antena tersebut selanjutnya akan dialirkan melalui kabel, sehingga sinyal tersebut nantinya akan difokuskan pada frekuensi tertentu, sehingga kita dapat menikmati berbagai saluran berkat adanya alat tersebut. Sebaliknya, ada juga jenis antena yang bersifat sebagai pengirim gelombang. Jadi, alat tersebut juga dapat memancarkan sinyal elektromagnetik yang berupa gelombang. Proses selanjutnya, gelombang yang dihasilkan oleh antena nantinya akan dipancarkan kembali ke ruang bebas. Selanjutnya, polarisasi. Polarization atau polarisasi adalah sifat dari gelombang elektromagnetik yang menggambarkan magnitudo relatif dari vektor medan listrik sebagai fungsi waktu pada titik tertentu di suatu ruang. Polarisasi antena adalah polarisasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh antena itu. Ada beberapa jenis polarisasi yang dapat terjadi pada gelombang elektromagnetik. Suatu polarisasi disebut polarisasi vertikal jika medan listrik dari gelombang yang dipancarkan antena berarah vertikal terhadap permukaan bumi. Jika medan listriknya berarah horizontal terhadap permukaan bumi, disebut polarisasi horizontal. Polarisasi yang pertama ada polarisasi linear. Polarisasi linear terjadi apabila suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik di ruang memiliki vektor medan elektrik atau magnet pada titik tersebut dan selalu berorientasi pada garis lurus yang sama pada setiap waktu. Hal ini dapat terjadi jika vektor atau elektrik maupun magnet memenuhi jika hanya ada satu komponen atau dua komponen yang saling tegak lurus secara linear yang berada pada perbedaan fase waktu atau 180 derajat atau kelipatannya. Untuk polarisasi linear kita bisa lihat pada gambar seperti berikut. Selanjutnya, polarisasi sirkulasi. Polarisasi sirkular. Polarisasi sirkular atau melingkar terjadi pada suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik memiliki vektor medan elektrik atau magnet. Pada titik tersebut berada pada jalur lingkaran sebagai fungsi waktu. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mencapai jenis polarisasi ini adalah
Medan harus mempunyai dua komponen, ortogonal linear, dan kedua komponen harus mempunyai besaran yang sama. Dan yang terakhir, kedua komponen harus mempunyai perbedaan fasa sebesar perkalian ganjil dari 90 derajat dalam waktu. Kita bisa lihat pada gambar berikut mengenai polarisasi sirkular. Jadi polarisasi, kita bisa lihat bahwa polarisasi yang warna biru polarisasi terhadap bidang X, Y, Z, merah polarisasi terhadap bidang X, Z, hijau polarisasi terhadap bidang Y, Z, dan ungu polarisasi terhadap bidang X, Y. Sekian hasil pembahasan singkat saya mengenai antena. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau tutur kata, mohon dimaafkan. Dan tetap stay tune di channel saya karena akan ada pembahasan materi yang gak kalah unik selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video.